Hanya beliau menikah dengan Siti Hajar, dikaruniai putra dan diberi nama Ismail. Ketika bayi masih merah, beliau mendapat perintah untuk segera menemui Allah dan melaksanakan perintah untuk menyebarkan risalah ilahi. Beliau tinggalkan istri dan anaknya di tengah padang pasir yang kering dan tandus. Konon selama 9 tahun setengah. Setelah itu beliau pun dipertemukan Allah dengan istri dan anaknya kembali di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Arafah bukan untuk mabit, Arafah hanya untuk wukuf. Seusai matahari tenggelam, beliau mengajak istri dan anaknya meninggalkan Arafah. Berjalan sampailah beliau di Musdalifah pada tanggal 10 Zulhijjah. Disitulah beliau mabit dengan istri dan anaknya. Dan pada saat bermalam di Musdalifah itulah beliau bermimpi. Hai Ibrahim, sembelih anakmu itu. Allahu Akbar. Sekian puluh tahun beliau tidak dikaruniai anak. Begitu beliau dikaruniai anak, bayi masih merah, beliau harus tinggalkan. Berpisah selama 9 tahun lebih, baru semalam berjumpa. Datang pula perintah Allah, sembelih anakmu. Tapi adakah pilihan bagi seorang mukmin kalau sudah mendapatkan perintah dari Allah? Tidak ada. Ucapan mereka adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar perintahmu ya Allah, dan kami siap melaksanakan perintah itu. Paginya Nabi Ibrahim kemudian berkata kepada sang putra tercinta Ismail, yang ini diabadikan oleh Allah di Quran surat As-Saffat 102, di mana Nabi Ibrahim berkata pada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam inni asbahuka. Wahai anakku, saya melihat dalam mimpiku saya menyembelihmu nak. Lalu bagaimana pendapatmu? Ismail waktu itu belum menjadi seorang nabi. Beliau bahkan baru berumur 9 tahun. Tetapi dari mulut Ismail yang masih belia ini meluncur satu kalimat yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran, masih dalam surat dan ayat yang sama, di mana Ismail berkata, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan perintah yang Allah perintahkan padamu. Niscaya ayah akan melihat Anda termasuk orang yang sabar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Para ulama tidak berhasil untuk menyimpulkan siapa di antara mereka yang paling soleh di mata Allah. Nabi Ibrahimkah yang tegar menyembelih putra satu-satunya waktu itu belum lahir Ishak? Ataukah Ismail yang rela dirinya disembelih? Kalau memang hanya dengan itu ridha Allah baru bisa dicapai. Singkat riwayat, Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkan Musdalifah ke Mina bersama putranya. Menjelang sampai ke bukit Jabal Kurban, tempat beliau akan menyembelih putranya. 3 kali iblis berusaha menggagalkan upaya Nabi Ibrahim, dan semua dihadapi oleh Nabi Ibrahim dengan kembali memohon pertolongan Allah dengan menyebut Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar ditamsilkan dengan dilempar 7 buah batu. Sampailah Nabi Ibrahim alaihissalam di puncak Jabal Kurban. Sang anak Ismail sudah dibaringkan, kepalanya diletakkan di atas sepenggal kayu. Saat pisau sudah terhunus dan menempel di leher sang putra, tiba-tiba Ismail berkata, ayah, bolehkah saya meminta 2 hal? Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, silakan nak.
Yang pertama, nanti saat ayah menggorok leher saya, tolong pejamkan mata ayah. Allahu Akbar. Wajarnya mungkin seorang anak ketika akan disembelih seperti itu, dia akan menangis dan meminta kepada ayahnya apakah menggagalkan rencana penyembelihan itu. Dia tidak memikirkan sama sekali dirinya. Yang dia pikirkan, jangan-jangan ayahnya tidak akan mampu menggorok lehernya sambil menatap matanya sendiri. Nabi Ibrahim pun memenuhi keinginan anaknya. Saya akan lakukan, nak. Tapi konon bukan dengan memejamkan mata, tapi memiringkan posisi Ismail sehingga tetap tidak menatap wajah anaknya. Lalu apa yang kedua? Kata Ismail, tolong lengan baju ayah itu digulung. Saya khawatir nanti darah ayah akan kena ke baju ayah. Dengan demikian suatu saat nanti ibu akan tahu bahwa ayahlah yang telah menyembelih saya.